kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Menertibkan siswa di sini bukan berarti dengan paksaan, ya, tapi lebih kepada tanggung jawab dari setiap siswa. Jadi keyakinan kelas itu biar kalian lebih bertanggung jawab selama kalian belajar, ya. Karena dengan keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab kalian sebagai siswa untuk menaati semua yang ada di dalam keyakinan tanpa adanya paksaan. Paham? Kemudian
juga, ya, agar siswa dan guru bisa belajar, bisa bersikap dengan baik, baik di mana sekolah maupun di luar sekolah. Nanti Bu Guru akan bagi kertas warna-warni ini. Nanti kalian isi dengan keyakinan kelas yang akan kalian sepakati. Ya, saya bagi satu-satu. Baunya enak ya? Ya. Tahu kan? Nanti diisi dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya, tulis dulu nilai-nilai kebajikan yang nanti akan kalian sepakati di kertas warna yang sudah saya bagi. Jaga jarak ya itu ya matanya, biar nanti matanya enggak terkena. Udah selesai? Nanti sambil nunggu temannya. Udah selesai Anung? Ya, sampun. Ya, jangan wis. Nah, kalau sudah kalian tempelkan ke papan tulis. Ya, gantian dulu. Ya, dari Abisa dulu. Nah, aduh, lewatnya sini Mas, Fatar. Yuk lewat sini Tar. Hadapnya yang betul ya. Ya. Kemudian, yuk Salman. Terus Faiz yang berdekatan, yeah. Terus apa? Messi belum, ya. Abraham. Kemudian Raffi, Neon, Hanung, Yosaki, Satria, yo. Terus Anam, Nizar, dah, Selamat, Arfan, ya, ya, Dafa, Hafid, ya. Kalau sudah duduk ya. Yuk lanjut yang perempuan. Ya. Yang perempuan warnanya beda ya, nggak apa-apa. Ya, udah semuanya? Ya, untuk keyakinan kelas yang telah kalian sepakati sama, berarti nanti kalian bersikap sesuai dengan keyakinan kelas ini. Ya, jangan sampai bersikap tidak tertib. Ya, yang pertama, jujur apa ini saat mengerjakan ulangan, berarti mengerjakan sendiri, jangan minta contekan dengan teman. Paham? Yang kedua, piket sesuai jadwal. Hari Senin siapa, Selasa siapa, sampai hari Sabtu. Jangan sampai jadwalnya piket malahan lagi. Ya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Kalau habis makan, habis jajan, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Kalau melihat sampah di bawah misalkan, nanti kalian ambil secara langsung, ambil terus buang ke tong sampah. Yang keempat, jaga lingkungan kelas tetap bersih. Dijaga pagi hari disapu. Nanti pada saat pulang juga disapu. Kalau melihat sampah langsung diambil. Paham? Yang kelima, budayakan kerjasama dengan sehat. Kalau berkelompok,
lagi diskusi. Nah, berarti kerjasama, ya. Kemudian yang ke berapa ini? 6. Berdoa sebelum dan setelah belajar. Berarti pada saat pagi hari sebelum pembelajaran dimulai dengan berdoa. Nanti pulang sama diakhiri dengan berdoa. Kemudian yang ke-7, memakai seragam sesuai jadwal. Hari Senin Selasa apa? Merah putih. Rabu Kamis batik. Jumat Sabtu pramuka. Ya kalau hari Kamis ada apa? Olahraga. Tapi tetap ya pakai olahraga. Habis itu ganti dengan pakaian batik. Yang berikutnya datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Bisa bangunnya lebih pagi. Terus membantu teman yang kesulitan. Kalau ada teman kesulitan dibantu. Ya. Kemudian mengerjakan PR dan tugas tepat waktu. Kalau ada PR dikerjakan. Jangan sampai bu guru sudah masuk, kalian PR-nya belum dikerjakan. Terus yang terakhir di sini menghormati guru dan teman. Saya sebagai orang yang lebih tua, saya harus menghormati kalian. Kalian juga menghormati saya. Kalau bu guru lagi menerangkan, kalian apa? Dengarkan. Paham? Di sini ada 11 nilai keyakinan kelas yang telah kalian sepakati. Sepakat? Terima kasih. Semoga kita semua bisa menjalankan nilai-nilai ini dengan tertib. Ya, itu saja dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bersama teman sekelasmu. Iya Bu, saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengantuk lagi saat ada di dalam kelas. Dan saya mengerti dengan posisi orang tua saya yang sibuk ternyata untuk saya. Ya sudahlah, silakan kembali ke kelas. Semangat ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru, maaf di sini hanya ibu-ibu ya, ibu-ibu guru dan staf SDN Negeri 1 Mangli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.2 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardia Mustika Weni,
Saya sendiri calon guru penggerak kelas 178 kelompok A1 untuk angkatan 9. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja, untuk hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Banyak budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Di antaranya bisa kita lihat di sini ada foto anak kelas 5 kemarin saya ambil pada saat mereka masih di majelis karena ruangan di SD masih dalam keadaan rehat. Di situ siswa secara teratur, secara disiplin, secara antri berbaris menuju sebelum masuk ke kelas. Di situ bisa kita lihat menerapkan budaya positif antri, budaya positif berbaris dengan rapi sebelum masuk ke kelas dan sebelumnya disiapkan oleh ketua kelas. Kemudian setelah rapi peserta didik masuk dan sebelumnya berjabat tangan dengan guru. Untuk hari ini saya akan membahas yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas. Yang berikutnya, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, tentang segitiga restitusi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, yaitu tentang teori kontrol. Untuk yang pertama, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh misalkan kita berangkat lebih pagi karena dengan tujuan biar kita tidak terlambat dalam melaksanakan tugas. Contoh berikutnya misalkan kita berolahraga, tujuannya apa Ibu-ibu? Kalau berolahraga tujuannya apa? Iya, biar sehat. Kemudian misalkan kita menerapkan pembelajaran yang menyenangkan agar anak, misalkan tujuannya agar anak bisa senang dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kita tidak dapat mengontrol orang lain. Jadi yang mengontrol diri kita sendiri, diri kita hanya kita sendiri, sedangkan orang lain tidak dapat mengontrol apa yang kita lakukan. Orang lain hanya memberi pengaruh, tapi tetap keputusan pada diri kita sendiri. Misalkan kita mau berangkat pagi, ya yang mengontrol hanya diri kita, orang lain hanya mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, realitanya atau kenyataannya, setiap manusia berbeda. Maka kita tidak bisa memaksa karena menimbulkan ketidaknyamanan. Ya kenyataannya banyak ya kadang orang berperilaku kemudian tidak sesuai dengan hati nurani kita. Mungkin di hati kita kadang dongkol, jengkel, tapi gimana lagi karena setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Dan mungkin hanya institusi, mungkin karena ada peraturan sehingga mungkin bisa ditegur oleh atasan dan sebagainya. Tapi tetap semua kembali ke diri kita sendiri. Tapi di sini tetap ya, kadang karena tidak sesuai dengan hati nurani pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang filosofi KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidik. Untuk yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Contoh di sekolah kita ada drum band, ada pramuka, dan lain sebagainya. Ada anak yang berbakat di bidang musik, di bidang nyanyi. Kalau di bidang musik berarti nanti kita salurkan ke drum band. Kemudian yang berbakat di bidang pramuka, kita salurkan ke ekstrakurikuler pramuka. Yang kita
Ya, yang kita bakat di bidang agama, misalkan ada tartil, ada kiroat mungkin yang lebih tinggi lagi, kemudian ada pidato dan sebagainya, kita salurkan ke nanti biasanya dibimbing oleh guru agama, dibantu dengan guru kelas yang lain. Kemudian yang kedua, tugas guru menuntut bakat agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tadi bagi anak yang berbakat dibimbing oleh bapak ibu guru yang juga otomatis memiliki bakat juga, karena nggak mungkin kalau guru tidak berbakat bimbing ya. Tapi setiap guru biasanya punya bakat, karena kita tahu sendiri kalau di sekolah dasar kan biasanya dikenal dengan guru serba bisa ya Bu. Guru serba bisa, harus bisa menyanyi, harus bisa musik, harus bisa pidato, all round katanya Bu atau semuanya serba bisa. Kalau di SMP mungkin beda ya, bidangnya sendiri-sendiri. Kalau di SD lebih berbakat lagi. Kemudian yang ketiga, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi petani di sini menentukan biji jagung itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi jagung yang bagaimana? Jagung yang buahnya besar, jagung yang rasanya manis atau sebagainya. Sama seperti guru juga menentukan anaknya mau dijadikan seperti apa. Anak yang cerdas, anak yang kritis, anak yang karakternya baik, anak yang wajahnya bahagia. Nah, biasa seperti saja juga bisa. Di situ yang menentukan guru. Makanya guru itu harusnya ya emang di buku dan ditiru. Kemudian yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud di sini bahwa anak itu kan apa ya, suka bermain. Apalagi yang di usia sekolah dasar. Anak dari kelas 1 sampai kelas 6 usianya biasanya suka bermain, terutama dari kelas 1 sampai kelas 3 yang masih kelas tingkat rendah. Suka bermain, sehingga guru dituntut untuk ya gitu menerapkan strategi pembelajaran dengan bermain, sehingga siswa lebih senang, lebih bahagia dalam menjalankan proses pembelajaran. Kemudian kodrat zaman, seperti kita tahu bahwa kita sekarang lebih ke IT, lebih ke teknologi informatika. Makanya tadi kemarin kelas 5 sudah melaksanakan ANBK dengan menggunakan komputer. Hanya di sini menggunakan Chromebook, alhamdulillah dapat bantuan ya, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Di samping itu, Chromebook tadi bisa digunakan untuk bermain game, bukan bermain game yang kurang bermanfaat kayak tetap ya, sebenarnya kayak bermain game tetap bermanfaat ya. Cuma kita lihatnya dari posisi apa dulu. Kalau kemarin yang saya terapkan itu bermain game untuk menjawab soal. Ada 10 soal, setiap 3 soal nanti ada apa bonusnya. Bonusnya misalkan ada kali 100, kali 200, tapi ada yang dipotong waktunya juga bisa. Sehingga anak tidak merasa tes, tapi merasa sedang bermain game. Padahal mereka sedang dites. Kemudian yang berikutnya, berpihak pada murid. Berarti pembelajaran itu berpihak pada murid, sehingga murid merasa senang dalam mengalami proses pembelajaran. Sebagai contoh, di sini siswa kelas atas sedang berdiskusi, mereka berdiskusi misalkan dalam pelajaran tertentu. Di sini guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian pembelajaran bisa dilakukan di luar sekolah, biar anak tidak monoton di dalam sekolah, kadang kan merasa bosan. Bisa dilakukan di luar sekolah, di lingkungan beroperasi dengan alam, ya, biar dekat dengan alam. Karena kan ada mapel IPA, kalau sekarang bukan IPA tapi IPAS, ya, karena IPA dan IPS digabung. Kemudian di sini ada anak yang dengan maju ke depan, kemudian menerangkan, mengkomunikasikan. Ini sebagai keterampilan abad 21. Di sini gambarnya sedang mengkomunikasikan tentang sistem peredaran darah.
Ada dua dulu kemarin, ada sistem peredaran darah besar dengan sistem peredaran darah kecil. Anak berkomunikasi, belajar ngomong, belajar percaya diri. Jangan hanya gurunya saja yang terus ngomong. Berikutnya contoh lain, tadi tuh ngomong ya Bu, kalau nggak ngomong nggak bisa ya. Gurunya saja juga tak ngomong. Gurunya nggak ngomong. Nulis. Ya itu kalau nulis saja ya kayak kurang menyenangkan gitu. Ya kasihan anaknya. Kemudian di samping itu mereka bisa kita kenalkan tarian saman. Tidak hanya pelajaran melulu ya. Di sini tarian saman juga termasuk pelajaran seni budaya. Mereka secara bersama-sama walaupun harusnya kan di bawah kalau tari saman, tapi di sini mereka menyalikan di atas meja tetap. Dan hanya saja di sini yang ditampilkan hanya anak perempuan saja, tapi semua anak laki-laki dan perempuan menarikan tari saman. Kemudian tadi berdasarkan kodrat zaman kita menggunakan teknik informatika, itu ada anak yang sedang bermain game menggunakan kerupuk yang kita punya. Kemudian ada anak yang pengenalan dan pengapresiasian kartu aksara Jawa. Kalau sekarang kan anak aksara Jawa aja kurang ya, apalagi kita gurunya aja kadang sudah lupa aksara Jawa urutannya seperti apa, kemudian pasangannya yang apa, kita juga lupa. Anak di sini juga kita pelajari tentang aksara Jawa. Di situ ada anak yang berdiri, ada anak yang duduk. Ada yang duduk karena di situ dia posisinya memegang pasangannya. Di sini anak nanti ambil kartu, kemudian sesuai yang diperintahkan, kata yang diperintahkan atau suku kata, kemudian mereka juga mengkomunikasikannya. Kemudian budaya yang berikutnya yang ke berapa tadi ya? Budaya positif di sekolah. Apa sih pengertian budaya positif itu? Budaya positif adalah keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Berarti budaya positif itu kebiasaan anak-anak, kebiasaan guru juga, atau kebiasaan seluruh warga sekolah, sehingga nanti tujuannya pada akhirnya yang diinginkan itu muridnya mempunyai pribadi yang kritis, kemudian hormat dengan sesama teman, dengan apalagi dengan guru atau dengan warga yang lain. Dan juga di sini akan bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka dapatkan. Anak yang bertanggung jawab misalkan mengumpulkan tugas atau PR dengan tepat waktu. Karena sekarang juga banyak anak yang kalau ditanya PR-nya mana belum mengerjakan ya gitu. Mungkin nanti dibantu dengan wali murid juga bisa. Kemudian tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin sendiri berasal dari kata atau bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yang kedua, kecenderungan umum menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau disiplin itu cenderungnya kayak paksaan ya. Kita dipaksa untuk disiplin, dipaksa untuk tepat waktu, dipaksa untuk menaati peraturan. Kemudian yang ketiga, disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, mengenali apa yang dihargai, yaitu nilai-nilai kebajikan. Berarti dengan disiplin kita akan menerapkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik. Tapi banyak ya sekarang ya yang kurang berdisiplin. Tapi memang itu harusnya memang dari hati sendiri. Kemudian nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan membangun motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian di sini ada teori menurut Glasser mengatakan bahwa setiap perilaku manusia mempunyai tujuan atau motivasi atau teori kontrol yang saya sampaikan
sampaikan tadi pada saat awal, setiap perilaku pasti punya tujuan. Kemudian berikutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama ada motivasi internal tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Contohnya di sini saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Misalkan saya akan jadi orang yang disiplin apabila saya melakukan misalkan berangkat pagi sesuai dengan waktu dan sebagainya. Mungkin untuk contoh-contohnya lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau melanggar aturan kan kita mendapatkan hukuman. Dengan hukuman itu biasanya menimbulkan ketidaknyamanan. Contohnya di sini, apa yang akan terjadi jika saya melakukannya? Berikutnya untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Kita berangkat pagi, biasanya nanti instansi kita, misalkan dari SD, otomatis mengecap kita sebagai orang yang berdisiplin. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya berangkat pagi, saya dapat apa? Misalnya, setiap orang pasti mengharapkan seperti itu, ya. Kemudian Ki Hajar Dewantoro menyatakan untuk mencapai kemerdekaan pendidikan atau mencipta murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Berarti kita dituntut, otomatis kita sebagai guru diinginkan dari pemerintah itu guru itu memiliki disiplin yang baik, disiplin yang kuat. Karena guru itu menjadi guru, digugu dan ditiru. Kemudian disiplin positif dimulai dari diri sendiri yang memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Pihak yang mendisiplinkan kita dari instansi, dari pemerintah, misalkan kayak kita dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada siswa. Contoh yang pertama nanti menentukan mana yang hukuman, mana yang penghargaan. Biasanya ini kalau ibu-ibu ya, kalau di rumah anaknya mainan terus tidak diberesin, biasanya kan mengucapkan seperti ini, kalau kamu nggak beresin mainanmu nggak dapat jatah uang jajan buat kamu. Pernah nggak ibu seperti itu? Ya, saya sering seperti itu. Oke, biasa seperti itu. Kemudian contoh yang lain, awas ya, kalau kamu pukul temanmu lagi, biar tahu kamu rasanya sakit juga. Kalau seperti itu termasuk penghargaan atau hukuman ya? Hukuman, yes. Mengapa sih termasuk hukuman? Yang pertama karena menyakitkan hati, jelas nih, menyakitkan hati anak sendiri. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa sakit dalam jangka waktu yang lama. Berarti anak yang biasanya mendapatkan ucapan seperti itu dari ibu atau mungkin dari gurunya, biasanya akan membekas dalam pikiran mereka. Makanya kita kadang guru memang hati-hati banget kalau berkata-kata dengan anak. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa benci. Biasanya guru itu galak, guru itu jahat. Ya padahal kadang kita kan melakukannya karena mendidik gitu. Kemudian yang berikutnya, menyakiti diri sendiri. Dan yang terakhir, merasa tidak dihargai dan merasa bersalah. Berarti kalau hukuman itu sebenarnya ya kurang bagus. Kita berarti mengucapkannya dengan lebih halus lagi. Cuma kadang kita posisinya sedang emosi juga karena capek dan sebagainya, kadang mengucapkan dengan tanpa sadar. Kemudian contoh yang lain, anak memperlihatkan tantrum ketika diajak pulang dari rumah temannya. Biasanya mereka nangis, gak mau pulang seperti ya. Ini termasuk konsekuensi. Nanti kita bisa jelaskan kepada mereka, maaf itu salah nulis ya. Jelaskan kepada anak bahwa Anda tidak akan mengajak ke rumah teman lain kali jika ia terus merengek saat waktunya pulang. Berarti di sini diberi pengertian saja. Kalau kita mengajak
Kalau anaknya nangis, lain kali nggak usah diajak saja. Kemudian di sini termasuk contoh penghargaan karena menimbulkan ketergantungan, kemudian merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Kalau dulu kita kenal dengan peraturan kelas, tapi di sini sekarang ternyata menggunakan yang betul itu keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan kan biasanya anak melanggar. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, berarti disepakati oleh anak secara bersama-sama, sehingga di situ anak lebih tanggung jawab atas apa yang mereka sepakati. Kalau dulu peraturan kelas ya, sekarang mana yang lebih bagus itu yang keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Menurut Gosen, di sini dari bukunya tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan dari sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Berarti kalau peraturan itu ya tadi biasanya dilanggar. Tapi kalau keyakinan kelas karena disepakati secara bersama-sama, sehingga anak lebih bertanggung jawab. Karena mereka sendiri yang menentukan peraturan keyakinannya apa. Kemudian keyakinan kelas itu tidak hanya peraturan yang ada di kelas, yang harus ditaati oleh murid dan memberi konsekuensi bagi yang melanggarnya. Dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan keterlibatan guru, antara guru, murid, dan untuk saling menyepakati gimana kondisi kelas yang diinginkan. Berarti nanti guru membimbing murid menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang murid inginkan. Nanti biasanya anak menuliskan nilai kebajikan apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Biasanya nanti menggunakan kertas warna-warni biar mereka tertarik. Pembentukan nilai keyakinan kelas yang pertama lebih bersifat abstrak dari peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif, berarti pernyataan-pernyataan positif atau kebajikan atau kebaikan. Berikutnya, keyakinan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Berarti nanti nilai-nilai kebajikannya yang disepakati jangan terlalu banyak, biar anak itu lebih paham atau lebih yakin, lebih ingat, mudah dipahami. Berikutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat. Ya, tadi berarti menuliskan nilai-nilai kebajikan di kertas. Nanti setiap siswa bisa menuliskan pendapatnya. Berikutnya, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas itu bisa dirubah berdasarkan kondisi yang ada di kelas. Misalkan ada masalah yang baru, jadi nanti bisa dirubah keyakinan kelasnya. Membuat keyakinan kelas yang pertama, misalkan dilarang mengganggu orang lain. Di sini berarti kita dituntut untuk saling menghargai, baik menghargai sama teman maupun menghargai dengan guru. Berikutnya, misalkan kembalikan buku pada tempatnya. Misalnya nanti ada lemari di kelas, misalkan diambil dari posisi paling pojok atas, rak pertama. Nanti setelah selesai pembelajaran juga dikembalikan ke posisi semula. Kemudian contoh yang lain, hadir tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ini menuntut anak untuk ngomong ya, untuk ngomong untuk disiplin. Kemudian contoh yang lain,
berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Ini bagi siswa dituntut untuk komitmen. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Di sini bagi siswa untuk biar peduli dengan lingkungan yang ada, karena sekarang anak kalau habis makan biasanya buang sampah sembarangan. Di sini contoh keyakinan kelas, hanya contoh saja nih, nanti bisa diperbaiki lagi. Di situ dibagi kertas warna-warni biar mereka menarik. Mereka menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan. Di situ di majelis ya, karena kemarin ruangannya masih direhab. Siswa menuliskan yang nanti akan kalian sepakati di kertas warna yang sudah saya bagi. Jaga jarak ya itu ya matanya. Anak sekarang itu kalau menulis kadang matanya terlalu dekat ke buku ya. Nanti kita menunggu temannya. Keselesaian dong. Uwis, karena jawabnya uwis, padahal kan seharusnya ya. Kalau sudah kalian tempelkan ke papan tulis. Nah, kalian dulu, ya, dari bisa dulu. Nah, tuh, yuk lewatnya sini mas, patah, yuk lewat sini kan. Hadapnya yang betul ya, ya. Kemudian, yuk, salaman. Terus, Pais yang berdekatan, terus apa? Messi belum, ya. Adam. Kemudian Raffi, Leon, Bandung, Yosaki, Satria, terus
Nizar. Disitu dipanggil biar lebih tertib. Arfan. Ya, ya. Rafa, Afif, ya. Kalau sudah duduk ya. Lanjut yang perempuan. Di situ banyak kertas karena siswa kelas 5 ada daftar 23 nanti yang kertasnya yang pernyataannya sama diambil salah satu. Jangan sampai bersikap tidak tertib. Yang pertama, jujur apa ini? Saat mengerjakan ulangan, mengerjakan sendiri, jangan minta sampaikan dengan teman. Paham? Yang kedua, kita sudah jaga. Maaf, posisi kameranya goyang-goyang dibantu oleh siswa jadi dia agak goyang. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Kalau habis makan, habis jajan, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Kalau melihat sampah, dibawa ke sana. Nanti kalian ambil, secara langsung ambil terus buang ke tong sampah. Yang keempat, jaga lingkungan kelas bersih. Dijaga pagi hari disapu. Nanti pada saat pulang juga disapu. Kalau tidak sama langsung diambil. Paham? Yang kelima, budayakan kerjasama dan sehat. Kalau berkelompok bisa diskusi. Nah, berarti kerjasama, ya. Kemudian yang ke-8, nah, berdoa sebelum dan setelah belajar. Jadi pada saat pagi hari sebelum pembelajaran dimulai dengan berdoa. Nanti pulang sama diakhiri dengan berdoa. Kemudian yang ke-7, memakai seragam sesuai jadwal. Dari Senin Selasa apa? Merah putih. Rabu Kamis batik. Jumat Sabtu Rabu Kamis. Hari Kamis ada apa? Olahraga. Tapi tetap ya, kalau olahraga harus dikasih dengan pakaian batik. Yang berikutnya datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Bisa? Rambutnya lebih rapi. Terus membantu teman yang kesulitan. Kalau dengan kesulitan, kemudian kalau tidak sampai ada dengan kamu. Kalau ada PR kerjakan. Jangan sampai buku sudah masuk, kalian PR-nya belum dikerjakan. Terus yang terakhir ini menghormati guru dan teman. Saya sebagai orang yang lebih tua, saya harus menghormati kalian, kalian juga menghormati saya. Kalau guru lebih menyenangkan, kalian apa? Mendengarkan. Paham? Di sini ada 11 nilai keyakinan kelas setelah kalian sepakati. Sepakat? Terima kasih. Semoga kita semua bisa menjalankan nilai-nilai ini dengan tertib. Ya. Itu saja dulu. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya tentang identifikasi kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kayak anak-anak kan pasti butuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Berikutnya 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kalau kita biasanya memang kalau dulu sebelum saya mendapatkan mengikuti CGP di sini sering di sini menggunakan sebagai penghukum anak yang melanggar peraturan, menghukum anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah biasanya. Sedangkan posisi yang diharapkan itu sebagai teman, karena kita sebagai guru juga berteman, anggap aja berteman dengan anak.
Kemudian memantau apa yang mereka lakukan. Dan yang paling bagus, yang paling bagus itu yang sebagai manajer. Biasanya kalau posisi sebagai penghukum ini yang sering kita lakukan, kamu selalu saja terlambat, pasti selalu terakhir yang datang. Biasanya kalau ada anak yang terlambat, kita ngomong seperti itu, sehingga kita ibaratkan sebagai menghukum anak yang terlambat. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Sebagai contoh di sini yang kita ucapkan, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Ibu benar-benar kecewa, berarti gurunya kecewa sehingga anaknya akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ini yang mudah bagus, itu kita posisi kontrol guru sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti bu guru bantu. Misalkan ada anak yang kurang menguasai, nggak bisa mengerjakan, kita tinggal katakan saja, ya sudah duduk saja, nanti bu guru bantu. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, misalkan ini yang diucapkan, peraturan apa saja, sanksi dan konsekuensinya apa. Kemudian yang paling bagus itu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa rencana kamu memperbaiki kesalahan ini? Ini yang paling bagus sebagai manajer. Kemudian restitusi. Apa sih pengertian restitusi itu? Restitusi adalah proses mencipta kondisi bagi murid untuk kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau anak melanggar, itu kita bimbing sehingga anak karakternya lebih bagus lagi, kembali ke karakter yang baik, tidak melaksanakan ke karakter yang buruk. Kemudian yang kedua, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Lebih fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Di sini ada 3 tahapan dalam tahapan restitusi, bentuknya seperti segitiga sehingga disebut segitiga restitusi. Yang pertama, yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini contohnya. Ya, video. Saya mengantuk, Bu. Emang kamu tidur jam berapa? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Saya selalu tidur jam 11 malam ke atas, Bu, karena saya bosan. Ibu dan bapak sibuk, anaknya online membuka medsos. Saya tahu semua orang pasti punya masalah. Maafkan saya, Bu. Ya sudah, aku harus selesaikan ya. Baik, Bu, terima kasih. Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang kamu sepakati bersama teman sekelas? Iya, Bu, saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengantuk lagi saat ada di dalam kelas. Dan saya mengerti dengan posisi orang tua saya yang sibuk meminta untuk saya. Ya sudahlah, silakan kembali ke kelas. Semangat ya. Baik, Bu. Itu tadi contoh saja tentang video restitusi. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak, kenapa kok tidur-tiduran di kelas. Kita jangan hanya langsung menyalahkan, tapi mencari penyebabnya apa anak kok tidur di kelas. Di situ dari videonya tadi, anak tidur di kelas karena dia punya masalah dengan orang tuanya. Orang tuanya itu punya kesibukan sendiri sehingga anaknya bosan di rumah. Terus anaknya itu bermain medsos, kayak Facebook, WA, bermain TikTok kalau sekarang mungkin itu ya, sehingga mereka tertidur sampai kemalaman, sampai mengantuk di kelas. Jadi kita jangan langsung menghukum, tapi mencari penyebabnya dulu apa. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya di sini bukan yang paling pinter nih, tapi hanya sharing pengalaman saja. Nanti kita juga di sini saling antara guru yang satu dengan yang lain bisa saling tukar pengalaman tentang mengenali anak-anak yang bermasalah. Karena sekolah kita semoga juga bisa menjadi sekolah yang lebih berkualitas lagi, karakter anak-anaknya juga lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.